Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Ya Allah, Bu, waktu kuliah gitu ada yang ngejar-ngejar gitu nggak? normal lah. Kalau sekarang? Hah? Sekarang Gimana ya? Masih lah, normal lah. Iya. Cantik sejak kapan sih? Cantik sejak kapan? Lahir lah. Ya Allah, ini waktu mudanya, mesti yo kemayu gini mesti. Waktu mudanya itu bisa dilihat loh di agenda kampus. Orangnya segini, sekarang kan sudah beda. Terus gini, Bu? Iya. Wah, usia berapa sih? Kapan sekarang? 25 lah. Oh, aku 17. 25 aja 25. cukup. Ya Allah, pantesan jadi kedioyak-oyak cowok-cowok gitu ya. Kalau bilang nggak ada anak kan saya bilangnya masih muda. Mesti anak lo ya. Dan yang jelas sudah janda ya. Iya, alhamdulillah mungkin Ngomong alhamdulillah. Ya, Allah mungkin sudah memberikan tempat saya memang untuk menjadi status ini lebih baik. Jadi mungkin marilah para wanita yang sama dengan saya janganlah malu menghadapi status janda. Jadi langsung aja kita ngomong, nggak masalah. Ngapain kita takut dengan status janda? Kita juga makan halal dengan kerja sendiri. Sudah berapa lama menjanda? Sudah berapa lama ya? Sudah kurang lebih 5 tahunan lah. 5 tahun. Berarti konangan umure. Ya 25 aja bilangnya. ABG. Tidak malu menanjang status janda? Tidak. Ngapain malu? Saya tidak malu. Saya justru malah mengajak. Kenapa saya mendirikan himpunan wanita mandiri yang dalamnya ada janda, karena memang saya itu tergugah. Selama ini janda di Indonesia itu banyak, tapi banyak yang tidak berani mengakui kalau kita itu janda. Kenapa? Karena memang di dalam masyarakat itu kayak kita tersingkirkan. Yeah. Satu, para ibu-ibu kalau mengatakan kita nanti gini, itu salah. Itu salah yang terjadi. Saya mengharapkan itu tidak. Jadi ibu-ibu tidak usah takut dengan dengan status janda, karena kita itu sebenarnya tidak mau seperti kita. Saya tidak mau. Jadi justru malah yang ibu-ibu ketakutan nanti malah ketularan kapok. Ketularan kapok. Bu, Iya. tapi waktu di awal-awal sempat malu juga? Sempat nggak pede juga? Iya, saya memang sempat ketakutan. Ketakutan, jadi sampai saya itu pernah berbohong dengan KTP, jujur aja. Jadi saya itu KTP-nya itu minta KTP ke Dukcapil itu status janda karena saya membutuhkan untuk hutang bank. Jujur aja kan. Bener utang aku baik. Kan ini bisnis jujur aja. Tetapi bilangnya saya KTP-nya hilang. Jadi saya punya 2, jadi saya rada mafia dikit. Biyen. Jadi karena apa? Satunya waktu saya ada acara-acara, misalkan acara sosialita atau apa, kan ditanya tanda masuknya misalkan pakai KTP. Dilihat kan nikah kan beda. Jadi saya sempat malu seperti itu juga, dan merasa terus dari situlah saya bisa mengerti, oh kalau saya seperti ini terus justru malah akan kemana ini. Dan saya yang kedua adalah memang saya itu sebenarnya punya cita-cita bahwa sebenarnya itu di dunia ini itu hancur dan tidaknya itu tergantung perempuan, bukan yang lain. Ya. Setelah saya pelajari seperti itu, jadi laki-laki bisa korupsi karena perempuan. Ya kan? Laki-laki aku rata korupsi. Laki-laki itu berhasil dari korupsi.
Urus waktu kan juga bisa. Ayo. Enggak. Istri aku pulang lama lagi ya nanti karena karena perempuan. Enggak. Tapi jangan seperti itu. Enggak. Jadi memang kita aku nek rekor bulan ini orang ngono kuwi ya. jadi saya itu melihat suasana seperti itu nangis sedih karena beberapa banyak wanita-wanita yang menyandang sama itu kadang curhat ke saya, manggil saya itu sampai bunda. Jadi kan ya alhamdulillah lah saya dituakan. Jadi bunda saya itu adalah saya saya janda tapi saya tidak bisa kerja karena apa? Karena anak saya itu baru umur 2 tahun. Janda apa? Suami saya meninggal. Nah, siapa yang minta janda? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi apalagi meninggal ya. Tapi anaknya 2 tahun. Dia tidak pernah mengenal kerja di luar. Dia sebagai ibu rumah tangga yang betul-betul di rumah, istri solehah lah. Jadi tidak mengenal apa. Tapi begitu anak 2 tahun mau kerja bagaimana? Tidak pernah tahu caranya kerja, tidak pernah tahu suaminya dulu kerja apa, tahunya dulu kan digaji sama suami. Nah disitulah saya menginginkan itu pemerintah itu tolonglah tergerak. Jadi kalau masyarakat yang miskin dapat BLT, ya kan? Ini capres-capres yang lainnya itu anak-anak mendapatkan susu makan, nanti sekolah gratis. Alhamdulillah itu sudah masuk dalam ide-ide saya. Jenengan mau ngasih susu juga? Mau ngasih susu juga? Bukan, itu termasuk saya udah punya susu sendiri. jadi itu sudah merupakan bagian dari mencerdaskan anak bangsa. Saya juga senang sekali. Tetapi masih ada, yaitu saya itu ingin mendidik dengan wanita-wanita ini untuk bisa mandiri. Saya memang mengapa seperti ini karena saya memberikan contoh saya mandiri. Dengan jiwa kemandirian saya, sampai saya itu saja trauma, makanya saya juga milih-milih nanti bagaimana tidak ke susu atau bagaimana. Jadi wallahu a'lam aja. Yang penting adalah saya selama menyandang status ini saya bisa mendidik, membina teman-teman untuk memberikan contoh dan juga mengajari. Ayo, kamu harus bisa mandiri. Kalau misalkan kamu bisa kerja, yuk kita bina. Kalau tidak bisa, misalkan bisa UMKM, kita kan sudah ada di himpunan wanita mandiri desa itu untuk pelatihan. Itu kan kita juga mengajukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja secara gratis kan, kemudian itu kita gunakan. Jadi ini baru kita merintis untuk beberapa kabupaten lain supaya bisa menerima kita. Jadi ini saya nerima. Saya nerima. Iya, kalau nggak menerima namanya nggak bapak-bapak. Ya, saya ingat-ingat ya. Iya. Dulu ketika jenengan tadi kan sempat malu. Nah, kemudian aku raisin itu setelah berapa lama dan peristiwanya apa? Kalau saya gini, kalau saya sampai malu karena saya kehidupan saya bukan, ingat nggak dulu setelah berapa lama dari menjanda? Oh, saya lebih cepat. Cepat. Iya, cepat. Karena sekitar berapa lama? Saya paling juga dicemoohin itu sama teman-teman kadang itu saya diajak kan mereka tidak tahu kalau saya itu janda. Hati-hati loh Ran, itu janda. Sebenarnya saya janda nih. Jadi saya, aduh kenapa? Nanti loh, suamimu diambil. Oh gitulah, itulah. Saya langsung. Tapi jenengan pengen nggak ngambil suami orang? Enggak lah. Enggak. Nanti namanya bukan Rani lah. Wis, Rono. Iya, diganti Rono. Okay. Jadi kalau bisa janganlah kalau jadi wanita. Ya bukan kalau bisa, jangan. Enggak, ya memang jangan. Jadi wanita itu kalau bisa, kalau di dunia ini wanita itu saling menyayangi, saling menjaga, pasti adem ayem deh. Luar biasa. Luar biasa. Himpunan Wanita Mandiri Indonesia. Kartini. Kartini? Iya, karena gini. Oh, ada Kartininya? Enggak, iya ada. Jadi Himpunan Wanita Mandiri Indonesia, tetapi kita adalah cenderungnya ke suatu pemimpin adalah
Kartini. Kartini modern. Ya, Kartini modern ya. Karena apa? Karena jiwa Kartini yang modern, yang zaman penjajah dulu aja Kartini sudah sebagai wanita sudah membebaskan diri untuk bisa bekerja, berpikiran, cerdas. Itulah disitulah kita meminta contoh, mengambil contohnya beliau. Sudah nasional. Iya, ini karena memang anggota kita juga sudah ada di Magelang, di Jogja, di Semarang. Jadi alhamdulillah nanti ini baru ya, jadi nanti pembinaannya. Cuman kita memang akan mendatangi beberapa dukcapil, bahkan ini baru kita lihat di 3 kecamatan saja itu data di 3 kabupaten, data pendaftaran cerai itu sudah hampir lebih dari sekian. Nah itu kalau saya memang mengharapkan jangan gegabah untuk bisa bercerai, karena itu tidak dari cerai kita punya harta banyak misalkan ya, bangga lah nanti kalau kita cerai janda bisa kaya, itu belum tentu. Jadi yang saya alami itu adalah lahir batin itu berat sekali. Bu, secara agama. Ikatan Wanita Mandi Indonesia ini anggotanya adalah para janda. Iya. Lah nanti mereka kemudian nikah lagi posisinya? Ya enggak apa-apa lah, nanti kan bukan maksudnya jadi terus, pembina, jadi penasehat. Jadi nanti masuknya ke pembina nasihat. Jadi kayak ada alumni lah. Alumni. Jadi dia juga bisa memberikan masukan-masukan, pengalaman-pengalaman ini untuk kepada yang lain. Jadi biar kita itu tidak memberikan nilai negatif terus dengan kaum kita. Bu, kerjasama sama kampus enggak? Gini, kan kampus punya pengabdian masyarakat. Salah satunya adalah membina UMKM. Kenapa tidak sinergi sama kampus? Kita sudah sinergi dengan Kadin. Kampus kan punya program yang mungkin dibiayai sama Dikti. Dan setiap dosen 1 semester harus punya pengabdian masyarakat. Itu kelihatannya kurang deh. Jadi kalau gitu besok kerjasama. Ya mungkin sama aku. Mungkin kita bisa merambah sampai ke sana ya. Tapi yang jelas sekarang ini adalah ini kan juga masanya berkampanye di antara 3 paslon presiden ya. Saya rasa mungkin ada salah satu paslon lah nanti kalau misalkan bisa memasukkan dalam program-programnya bahwa janda ini juga perlu pembinaan modal, misalkan untuk kemandirian, modal kerja, pinjaman lah atau bagaimana lewat kabupaten juga nggak masalah kita, karena kita sudah dibuka BLK Pelatihan Kerja untuk pelatihan, dan yang melatih dari anggota kita. Anggota kita yang sudah berpengalaman itu melatih dengan jauh lebih berpengalaman, sehingga biar mereka itu bisa punya pendapatan, sehingga dia itu kalau para janda ini sudah punya ekonomi nggak perlu macam-macam kok. Karena apa? Anaknya mau minta jajan, oke punya. Anaknya mau sekolah, oke punya. Dia mungkin bisa mempunyai asisten, bisa gaji kan. Tapi kalau dia nggak punya apa-apa, gimana mau kerja? Gendong anak, saya melihat kok gendong anak sambil kerja senangis lah seperti itu. Jadi sampai ada juga pengalaman banyak cerita yang suaminya meninggal, perusahaannya itu bisa hilang, dan bahkan rumah aja sekarang ngontrak itu ada. Itu ngopeni janda itu? Ngopeni janda itu? Harus. tapi kita saya atas nama itu memang alhamdulillah saya didukung oleh beberapa pihak sehingga terciptanya himpunan ini. Jadi ini sudah aktif. Mungkin kan ini memang baru 2 bulan belum ada ya. Nanti memang kita ini masalahnya masih musim kampanye. Jadi kalau misalkan nanti tidak musim kampanye, saya mungkin akan saset. Iya, saset, dan mungkin biar jadi harus bisa membawa mereka itu punya
mereka itu punya jaminan dari pemerintah juga, misalkan BLT-nya bagi kaum miskin itu ada, tapi juga ada kita nggak minta BLT karena kita itu pengen kerja, kita pengen mandiri, tapi bantulah modal lewat kabupaten atau bagaimana, lewat koperasi atau bagaimana, misalkan tidak tanpa jaminan lah, tapi kita membuat ekonomi, pertumbuhan perekonomian, otomatis pertumbuhan perekonomian bangkit, para perkumpulan kita itu bisa punya ekonomi tinggi, insya Allah yang dikhawatirkan itu nanti akan tergeser sendiri kok. Dan memang saya akui memang banyak juga yang saya ajak untuk bergabung tidak mau, itu banyak sekali karena memang satu mereka masih takut untuk mengakui kejadiannya. Iya, statusnya kita kelihatan malu, padahal ngapain malu? Kita makan nggak minta, kita kan, ayo kita tunjukkanlah kemandirian kita. Bu, yang diberikan pelatihan itu apa saja pelatihannya? Jadi gini, ini sudah berjalan karena kita itu belum punya modal. Dari kita belum punya modal, pemerintah mungkin akan memberikan sama kita itu yang kita harapkan ya. Siapa lagi nanti kalau misalkan presiden yang baru akan memanggil kita lah. Ayo kita, ini banyak loh. Kalau misalkan nanti janda ini se-Indonesia misalkan dapat bantuan itu harus diamankan loh. Kalau tidak aset loh. Kalau saya sudah menunjukkan begini nanti bisa diikuti dengan yang secara nasional. Jadi tolonglah binaan janda itu adalah wanita mandiri cerdas. Wis, luar biasa. Minta maaf loh. Kenapa cerdas? Karena mereka itu menjadi sosok laki-laki dan juga sosok perempuan membina anaknya loh, mencerdaskan ya, mencerdaskan anaknya. Tidak ada yang ingin anaknya itu rekoso seperti dia. Kita berjutu ceritanya adalah kebahagiaan kita itu adalah kalau anak kita berhasil. Bu, Kadin, nah jadi pengurus Kadin juga. Iya. Ceritanya bagaimana? Ya alhamdulillah saya di dalam Kadin itu dipercaya. Bagian apa? Pengurus apa? Saya wakil ketua bidang properti, perumahan dan pemukiman, kawasan pemukiman. Kalau dia kawasan kumuh. Itu loh, Mas Ian katanya waduh, kawasan kumuh ya, pemukiman. Ngurusi tentang perumahan. Iya, karena saya juga ketua REI. Oh iya. Saya aku belum nyebut Iya. REI, Real Estate Indonesia, jadi ketua. Iya. Gimana ceritanya itu juga? Ya alhamdulillah, saya kan sejak 2011 itu sudah menjadi pengurus. 2011 itu sudah menjadi pengurus REI. Jadi sudah pernah menjadi sekretarisnya waktu ketuanya di Solo itu Pak Yuli Yanto. Sekarang udah almarhum itu juga sesuatu. Jadi dari situlah saya diajari, oh ternyata begini sepak terjangnya beliau. Saya menjadi juga wakil ketua bidang perbankan, dan kita bisa menyasak kemana-mana di perbankan sehingga terus jadi juga bendara. Nyekel duit. Iya, nyekel duit. Nah, disitulah kita bisa tahu seperti apa. Makanya kemarin begitu kita ada pemilihan mendaftar, ada beberapa pendaftar yang lain calon. Ya alhamdulillah itu percaya. Waktu menang pakai money politik nggak? Insya Allah tidak lah. Ini pengusaha nggak ada. Pengusaha bisa dikai duitnya sakit. Oh, duitnya sakit ya Allah. Bu, ketika jadi REI, bisnis properti sejak tahun berapa? Saya itu nyuri bisnis properti itu sejak 2001-an. 2001, 2003. 2001.
Cepet banget ya. Iya. Nah, waktu itu pertama yang digarap di mana? Saya itu pertama itu tidak langsung mengerjakan. Oh. Tapi saya pertama kan bisnisnya kan toko besi. Oh. Jadi saya tuh nyuri-nyuri. Jadi Toko besi. ya nyuri-nyuri cari apa? Cari proyek-proyek. Tapi waktu itu suge. Jangan bilang sugi, itu titipan aja. Oh, titipan Allah. Ya Allah. Ini wanita luar biasa idaman tenan. Kok orang dibujuk. Saya udah punya anak loh. Oh iya, masalahnya orang dibujuk yang duwe anak. Iya. Kenapa gede-gede lagi. Oke. Jadi 2001 toko besi. Perkembangannya bagus. 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 Saya kan terinspirasi itu karena dari toko besi itu beberapa teman-teman dari Ray itu mengambil tempat saya dengan tempo lah. Kok begini ya cara enak lah, itu artinya kan saya harus meningkat. Kenapa dari, aku begini? Dari toko besi berapa lama? Ya lama. Ya pokoknya saya tuh orangnya kadang pas gimana saya keluar gitu kan, mencari, karena kalau duduk terus kan saya bosen. Iya. Keluar. Memang kalau pinjal memang mungkin kita neng gini sesuatu neng ngono. Iya. Iya itu. Baterainya di mana sih? Baterainya di mana sih? Ini? Oh bukan. Jadi kan buri nek baterai nal kali. Enggak ya? Tak cas nanti. Menurut saya, nek capek gimana caranya ben soh pulih? Saya cukup istirahat sejenak aja. Istirahatnya apa? Tidur aja. Dah, tidur. Cukup. Ya, cukup. Minum air putih? Minum air putih itu memang kewajiban. Mendem nggak? Mendemnya saya Mendem itu kanan. adalah menangis sama Allah. Luar biasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menangis karena kalau nggak punya siapa-siapa, mau menangis sama siapa? Iya. Mau nangis sama Pak Bambang, nanti saya digabrui sama istri. Yo nggak apa-apa, yo nangis bareng-bareng, nangis bareng gerok-gerok, bareng meneng. Enggak. Direkam, diupload. Enggak. Judulnya captionnya apa? Menangis bersama. Janda. Enggak, inilah saya masalah ingin memberikan inspirasi kepada sesama kaum bahwa jangan takut karena kita punya kekuatan Allah yang langsung berikan pada kita. Kita yakin aja pasti Allah mengatur lah. Allah itu udah tahu kok. Rani, kamu tak kasih, tak ambil tuh suamimu. Kamu tak lepaskan suamimu. Enggak nangis tuh. Kamu tak ambil suamimu, tak ambil begini, tapi Allah memberikan cita-cita yang lain. Sebentar, dulu maaf. Dulu perannya suami besar banget ya? Apanya? Perannya suami terhadap ibu besar banget ya? Ya sama aja karena juga pengusaha. Oh, nah kemudian setelah besi, terus kemudian merambah ke perumahan. Properti itu pertama dibuat di mana? Di Ostium Regency. Ostium. Mana itu? Kartosuro. Ostium itu adalah apa namanya? Ostium itu arti daripada tulang. Oh, makanya jadi osteoporosis penyakitnya. Iya, karena kita masih ada sangkut pautnya dengan nenek-nenek kita. Oke. Waktu itu berapa unit? Jadi waktu itu adalah kita tender pada ortopedi. Oh, makanya ostium tadi itu. Ya, ortopedi. Nah, itu saya dengan namanya perumahan Profesor Suharto. Tidak boleh, karena itu adalah Departemen Sosial. Namanya sudah pahlawan nasional kan. Jadi diganti apa? Diganti adalah ostium itu adalah penitipan dari Dr. Tunjung Soeharto. Berapa unit waktu itu? Kurang lebih 300-an. 300-an? Dan pertama langsung 300, ya. Pertama bikin 3,8 hektar. Dan sukses semua? Ya namanya pertama juga ada liak-liak ya, tapi alhamdulillah sukses dan lunas hutangnya itu. Ini kan gitu ya. Baru itu man. Pusing ada
terus apa ya, liku-likunya banyak, mengatasi ternyata jadi pengusaha itu tidak mudah. Jadi menangis juga iya, berdoa juga iya, senang juga iya. Ya semuanya kan romantika, dinikmati aja. Tapi tanggung jawabnya juga banyak sekali. Jadi kadang punya barang tidak keluar ya susah. Orderan banyak tidak punya modal gimana ya susah. Iya. Jadi apa ya, tenaga nggak ada juga susah. Jadi apa ya, kita harus belajar sabar, pemikiran stabil, itu yang membuat kita lebih dewasa. Kalau sekarang yang sedang existing itu apa? Di mana? Saya memang ini baru beberapa bangun komplek. Mana? Komplek perumahan. Di mana? Di antaranya saat ini di Boyolali. Apa itu? Komersial. Beverly Paradise. Beverly Paradise at Boyolali. Di mana Boyolalinya? Boyolali. Iya, mananya? Winong. Oh, Winong Canden? Udah, kalau Canden kan saya subsidi. Tapi Canden ada juga? Ada. Candennya mana? Dekat rumah saya. Gria Alam Asri. Gria Alam Asri yang Kulondalan itu bukan? Yang Kulondalan dan Itandalan. Kulondalan. Kan ada 1 dan 2. Oh. Terus yang Juruk Juruk Sawit? Gagal karena saya pandemi itu. Yang Juruk Sawit? Juruk Sawit itu kurang lebih 400-an juga. 400. Sekarang udah habis semua? Belum? Alhamdulillah, tinggal sisa untungnya aja. Ya Allah. Dan kemarin waktu ikut Solo Great Sale, laku berapa kemarin? 8 atau 10? Enggak, 12. 12. Kan jatuhnya cuma 10. Ternyata 12. Secara data 12. Itu termasuk sedekah Bu Rani? Sedekah itu nggak usah diomongkan, yang penting kan aku tanya. Iya. Kalau jangan nggak ngomong, kan aku tanya. Iya, yang penting kita niat berbagi aja. Okay. Karena termasuk kan sudah melepas kenapa pandemi ini ada dan saya bisa bertahan meskipun saya sampai kepala juga kadang tidur itu sudah mikirnya, utangku tidur mau mikir. Tidur itu mikir. Wah, itu tidur mikir utangnya besok lah Allah beri nyawanya diambil dulu kan, ditahan dulu kan. Berapa jam, paling 3 jam atau berapa gitu. Kok 3? Iya. Tidur cuma 3 jam? Iya. Ya Allah. Setiap hari hanya 3 jam. Jam berapa tidur? Mau tahu rahasia aja, jangan Nanti tak kasih tahu. Tidur mulai jam berapa? Saya kurang lebih, saya tak tidur jam 11 itu minimal banget. Sampai jam 11 itu ngapain? Masih kerja? Iya. Bangun jam berapa? Jam 2:30. Ya, bagus sebenarnya karena kan tubuh kita ini jam 11 mulai detoksifikasi berani. Jadi racun-racun mulai diluruhkan, dikeluarkan jam 3 itu tadi. Si tahajud. Nangisnya kan sama Allah. Kan nggak ada sama-sama, yuk. Mau gimana? Kan di kamar sendirian. Jadi sama Allah punyanya. Ya nggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau kita cerita itu bukan untuk riya, tetapi mungkin memberikan pembelajaran kepada orang lain. Ya. Nah, solusinya seperti itu, gitu Burani. Ya, saya pernah mendengar dari seorang ustadz itu adalah cantik itu kita tidak perlu harus bagaimana. Jadi udara jam 3 ke atas itu adalah dingin-dinginnya orang, nikmatnya tidur. Tapi kalau kita bangun, kita wudhu, itu sudah membuat kita, aura kita terpancar tuh dari air itu. Itu keajaiban dari Allah. Saya percaya itu. Dan toksin yang ada dalam tubuh terluruhkan keluar. Tahu itu ilmunya? Tahu. Wis, luar biasa. Sakjane sampean ki dokter apa pengusaha properti toh? Ya memang manusia itu harus, saya sudah wanita itu harus satu memberikan diri saya keadaan seperti sekarang ini, memberikan contoh pada anak saya. Nah, saya kan akan melihat secara langsung. Oh mama jam segini bangun, oh mama mengerjakan apa, itu otomatis anak saya akan memancarnya ke mamanya.
Bu, nah sekarang begini pertanyaannya. Jenengan jadi ketua, ikut organisasi, jadi pengusaha. Bagi waktunya bagaimana dengan anak? Alhamdulillah, semuanya itu adalah Allah itu sudah menciptakan manusia seperti saya, misalkan, hei hambaku Rani, kamu tak beri cobaan segini, kamu mungkin pantas, bisa. Disitulah saya diberi amanah untuk bisa, meskipun saya itu bisnis juga sedikit pusing pandemi jujur aja, tetapi saya diberi amanah yang untuk memikirkan orang lain. Bahkan kadang pemikiran saya itu aja sudah pusing pening, tapi saya ditelepon sama sesama teman, ini begini, ditelepon sama bank. Ini begitu ngomong bank gue juga. Ini anggota begini, tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Meskipun dalam keadaan hati saya, aduh gimana nih, saya harus mendahulukan mana. Tapi semuanya kalau kita berjalan ada hikmahnya. Makanan favoritnya apa sih? Sayur asem. Kenapa? Sayur bening. Bisa masaknya coba itu. Kalau ke tempat saya tak suka sayur asem. Sayur asem sama sambal terasi sama bandeng goreng. Itu bukan favorit Burani. Wih, soalnya kuwi. Kita jadi di Jakarta nyari sayur asem susah. Ya susah kalau di sana, di sini mah banyak. Kalau tempat favorit gimana? Tempat favorit saya itu tidak punya tempat favorit. Jadi tempat favorit saya ya di rumah. Di rumah ada surgaku. Jannati baiti. Iya. Jadi di rumah ada surgaku. Dan waktu saya kan udah habis banyak, jadi sewaktu punya waktu sedikit ya segera ke rumah, karena anak saya di rumah itu sudah nunggu-nunggu. Kalau ada yang mau beli rumah, nah kemana nih? Iya, ada beberapa marketing, tapi biasanya juga nanti telepon ke saya untuk kalau saya memberitahukan itu milik saya, mah minta diskon. Oh iya, maksud saya begini. Jadi yang mau beli, yang ini masih nulis Jurus Sawit masih ada Beverly Hill. Java Beverly Boyolali masih. Satu enggak, Beverly Paradise. Oh, Beverly Paradise. Oke. Java Beverly Hill. Pastium Regency. Oke. Gria Alam Asri di Solo Baru. Gria Alam Asri Solo Baru. Masih semua ya, silahkan. Tetapi teman-teman, ini bukan yang utama, tapi sebenarnya ketika bincang-bincang kita ini tadi adalah kita pengen menguatkan saudara-saudara kita yang janda, ojo isen, ojo rendah diri. Ayo kita semangat kerja. Tanpa kerja kita nggak kerja bangkit. Oke. Dan yang nanti membutuhkan penguatan, pelatihan, nanti akan dibantu Burani. Iya, karena kita sudah ada pengurusnya. Organisasi yang ada pengurusnya pelatihan. Nanti kalau butuh digital marketing bilang saya ya. Iya. Kita bantu. Ya, alhamdulillah. Aku orang mikir duitnya. Alhamdulillah dibantuin lagi nih anggota dibantu saya. Bukan dibanting ya. Iya. Oke, karena itu mungkin sedekah kita. Ya, sedekah kan tidak harus harta. Nah, iya. Ilmu kita, ilmu Gusti Allah mesti dikekkan gue pun era disedekahkan. Luar biasa Burani. Bu, terakhir, harapannya apa? Obsesi yang masih diinginkan apa? Saya itu hanya menginginkan suami. Tolonglah pemerintah benar-benar membina para kaum saya. Janda? Iya, janda. Kuat. Karena janda ini adalah titipan Allah yang juga dititipkan sama pemerintah. Pemerintah itu dosa kalau tidak melihat kita. Janda dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi, woi berarti dipelihara negara kowe. Gue kan terlantar. Jadi apa? Ini memang sampai sekarang itu belum pernah terjamah. Jadi di sini saya nangis. Ternyata di Indonesia itu miskin di antaranya itu janda. Miskin di antaranya itu janda. Iya.
Jadi banyak janda yang miskin. Iya. Dan ini sangat sangat menyayangkan sekali. Dalam agama, wanita itu adalah hiasan yang harus dibina, diberi yang paling bagus. Karena laki-laki itu sukses pasti ada perempuan di belakangnya. Iya. Lah, itu wanita belakangku siapa? Ya semua mungkin ya. Okay. Tapi di situ artinya itu seorang suami, kita misalkan suami punya istri, itu bukannya istri suruh menjadi budak, tidak. Tapi semakin suami memberikan banyak kepada istri itu pada rezekinya malah lancar. Iya. Tapi kalau itu yang punya istri ya, dan kita kan nggak ada yang memberikan. Nah, inilah saya meminta pemerintah, tolonglah mengertilah pada kita yang akan datang di antara presiden siapa yang menang, itu tolong untuk mengerti sedikit. Kita nggak minta banyak-banyak, yang penting ada peraturan bahwa janda ini diberi kita tidak pengen jadi orang yang seperti menerima BLT, tidak. Saya nggak mau seperti itu. Sebagai saya ketua, saya nggak mau. Tapi saya minta binaan modal. Nanti kita juga mengembalikan, nggak masalah. Yang penting ada modal buat para janda ini mandiri sehingga tidak akan kemana-mana. Kan yang penting ekonomi. Nah, otomatis kalau kita bisa mandiri, bisa kan itu sudah ayam tentrem kok. Anaknya mana kita bisa memberi tanpa harus, jadi kita akan pede kalau ekonominya udah mapan itu apa ya, happy. Happy ini dan sama anaknya itu mama pasti mencium. Kalau cium dia enggak, bukan muhrim. Bukan. Ngedadike muhrim? Luar biasa ya Allah. Teman-teman, jadi kata kunci yang luar biasa ini adalah jangan rendah diri, jangan tidak pede menjadi seorang janda. Itu mulia, sama derajatnya sama yang lainnya. Maka ayo bangkit, ayo semangat, berusaha agar kita semua menjadi orang yang bermanfaat. Iya. Setuju ya? Setuju banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.